Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, yaitu God loves you. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Apakah Anda tahu Tuhan itu betul-betul mengasihi saudara? Amin. Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan ini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Jika saudara tahu Tuhan itu mengasihi saudara, apa bukti Tuhan itu mengasihi saudara? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Oke, mari sama-sama membaca Wahyu 3 ayat 19. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sepakat dengan firman Tuhan ini? Saya perhatikan sama-sama. Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Dia menegur dan menghajar kita. Kasih tahu kanan kirinya, jangan marah kalau ditegur. Amin. Saudaraku, Alkitab berkata bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya adalah Tuhan itu menegur. Amin. Tuhan itu menghajar kita. Ya, sebab itu Tuhan berkata jangan pernah marah kalau saudara dan saya itu ditegur Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan itu menegur kita dengan cara menuntun kita untuk kita berjalan di jalan yang tidak kita sukai. Amin. Tuhan berkata gini, jalanmu bukan jalanku. Amin. Rancanganmu juga bukan rancanganku. Betul enggak? Seringkali saya ingat ceritanya Pak Purba itu. Dia order taksi, tiba-tiba taksinya kasihkan ke orang lain. Kita biasa pesan taksi itu kan milih, wah kendaraannya enak, supirnya enak, betul tidak? Tapi tiba-tiba orang yang kita percaya ini namanya ekspektasi kita terhadap satu driver ini, tiba-tiba hilang. Dia berkata, Pak maaf ya Pak ya, saya nggak bisa jemput Bapak dan saya kasihkan ke teman saya. Jujur, perasaanmu gimana? Marah ya? Kesel ya? Tapi kita masih sabar. Sudah nunggunya lama, dioper ke orang, betul ya? Ya, seringkali Tuhan juga membawa kita demikian. Dia menuntun kita, membawa kita di jalan yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Kenapa? Sederhana, Tuhan mengasihi kita. Sama-sama bilang Tuhan mengasihi saya. Amin. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, maka seringkali Tuhan itu menuntun kita dan membawa kita ke dalam sebuah perjalanan yang terbaik. Sama-sama bilang perjalanan terbaik. Kadang pilihan Tuhan dengan pilihan kita tidak sama. Betul? Tapi pastikan kalau pilihan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Katakan amin. Juga kadang-kadang, saudaraku, pilihan Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang tercepat. Wah, ini kita suka cepat, betul tidak? Pesan GoFood maunya cepat. Kalau nggak cepat, marah-marah. Perhatikan, rancangan Tuhan bukan juga yang tercepat, tapi percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita lewat perjalanan rohani yang dialami oleh bangsa Israel. Tadi sementara saya berangkat ke gereja, saya dengan istri saya sharing di mobil. Kadang sulit ya melihat kasihnya Tuhan itu kepada kita. Bangsa Israel ini kurang apa, saudara? Diperbudak, dibawa keluar, masih bilang Tuhan itu jahat. Kita diperbudak, pengennya merdeka. Kita dipenjara, dikeluarkan, harusnya kan happy ya. Bangsa Israel dipenjara 400 tahun, diperbudak di Mesir, nggak bisa keluar. Ketika dikeluarkan dari Mesir, dia masih bilang jahat. Tuhan itu jahat.
Tuhan mau bunuh kami di padang gurun. Loh, gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Bangsa ini gak bisa lihat. Waktu mereka terjepit kanan kiri padang gurun, belakang tentara Mesir, di depan laut Tibro, Tuhan buka jalan. Lautan yang luas itu bisa diseberangi. Mujizat atau tidak? Ada mujizat apa tidak? Perhatikan, lihat pertolongan Tuhan. Dan lihat sendiri, bukan hanya mereka bisa melintasi laut Tibro, tapi bisa melihat orang-orang yang merencanakan untuk membunuh mereka, mengejar mereka, menangkap mereka, itu dibunuh Tuhan dengan laut yang sama. Mujizat apa tidak? Tapi di seberang dia marah. Dia tidak tahu Tuhan itu mengasihi. Saya hari ini ingin ajak saudara untuk lihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13, kita membuka ayat 17 dan ayat 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. 2, 3. Dan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18 wanita. Amin. Saya bisa melihat ayat ini. Ketika saudara membaca ayat ini, saudara berasumsi apa? Tuhan ini cari repot ya. Anda perhatikan di sini dalam ayat yang ke-17. Boleh Pak kembali ke atas. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Anda perhatikan, ketika dicatat ayat ini, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, ini adalah proses yang begitu panjang. Bangsa Israel itu harus keluar dari Mesir, betul? Setelah 400 tahun mereka diperbudak di situ, mana mungkin seorang Fir'aun itu begitu dengan mudah melepaskan orang Israel keluar dari cengkeraman mereka. Karena ketika Fir'aun membebaskan mereka, artinya Fir'aun ini akan kekurangan pekerja. Seandainya pabrik gitu ya, pemilik pabrik itu kehilangan para pekerja, rugi apa tidak? Rugi bagi Mesir. Tapi mau diapa? Karena bangsa Israel dituntun, dibawa keluar oleh tangan yang kuat. Nggak mau ngelepasin. Tulahnya begitu kuat. Ya. Dilepasin. Bagaimana? Dan mau tidak mau harus dilepaskan. Bahkan kalau bisa, ayo sambil diusir, ayo pergilah, bawalah, kau minta apa, bawa. Dan mereka memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Tapi perhatikan, masakan setelah proses yang begitu alot, bangsa itu bisa keluar, tiba-tiba Tuhan berkata begini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Dengar, Tuhan itu tidak suka yang instan. Katakan amin. Amin. Bahkan di dalam ayat yang ke-18, diajaklah bangsa ini memutar. Ya, coba lihat. Ya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tibro. Jadi perhatikan, Tuhan itu senang dengan proses. Katakan amin. Amin. Kalau hari ini Anda berada di satu titik yang paling sulit dalam hidupmu, ingatlah bersama-sama, Tuhan itu senang dengan proses. Amin. Perhatikan dari ayat ini, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel di jalan terdekat. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka dengan jalan-jalan instan. Ya, kenapa? Karena jalan-jalan yang instan itu akan membuat orang
itu menyesal terhadap proses. Nah, jujur ya, teknologi sekarang itu membuat apapun serba instan. Kopi instan, Indomie dari dulu instan. Rasanya enak apa enggak? Enak. Dibandingkan dengan Anda bikin sendiri, kira-kira enakan mana? Enakan yang instan. Dan kita ini berada di generasi di bawah kita hari ini, generasi apa? Gen Z ya, generasi Z ini. Mereka suka dengan apa? Instan. Mereka suka dengan apa? Praktis. Mereka suka yang enggak bertele-tele. Doa jangan bertele-tele. Khotbah jangan bertele-tele. Ya kalau bisa, sebentar selesai. Mereka suka yang praktis. Makanya sekarang ada teknologi baru. Kalau dulu mendesain, saya belajar desain itu cukup lama, saudara ya. Belajar lama sekali, dan setelah pinter, setelah sekian tahun pinter, muncul AI. Sekali klik langsung jadi. Instan. Dulu motongin wajah gitu ya, body tip. Ini butuh waktu berjam-jam untuk motongin satu. Sekarang Anda masukkan di AI, tinggal klik, hilang backgroundnya. Ya. Mengubah wajah yang bopengnya banyak, jerawatnya banyak, jadi bersih. Klik, hilang. Ya. Anda suka instan? Perhatikan, instan itu membuat seseorang nyesel. Tapi proses, tidak. Untung ya, aku dulu diajar sama bapakku, betul? Ayo, siapa yang pernah merasa bersyukur dulu dihajar sama bapaknya? Saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok kayak Upin? Kayak Upin-Ipin kan tepuk tangan. Bener enggak? Saya diketati sama bapak saya. 4:30 harus bangun. Doa. Kalau enggak doa pagi, puasa. Ini serius, tapi itu mendidik saya hari ini. Sehingga setiap pagi belum jam 4:30 sudah bangun dan berdoa. Amin. Makan yang instan, enak pada waktu itu. Tahu-tahu badannya kembung. Sudah gemuk, menurunkannya pergumulan. Betul tidak? Menyesal? Menyesal. Semua yang instan itu pasti akan bikin penyesalan, dan Tuhan tidak mau bangsa ini menyesal menghadapi peperangan, menjalani kehidupan ini. Berikutnya, jalan instan itu tidak membuat kita itu tahan proses. Kita nggak tahan terhadap proses. Ada proses sedikit, lari. Yang ketiga, instan itu kita nggak nikmati kemenangan. Tuhan rancang kita untuk berkemenangan. Sama-sama bilang, Tuhan merancang saya untuk berkemenangan. 2, 3. Tuhan merancang saya untuk berkemenangan. Amin. Tapi ingat, yuk kita baca sama-sama. Tuhan menyukai proses Anda. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan menyukai prosesmu. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Apa tujuan proses? Proses itu tujuannya adalah melatih kita. Ya, saya suka belajar ketika Alkitab berkata demikian. Paulus suka bilang begini, kita ini seperti olahragawan. Dan Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya kalau lihat tinju itu, saya lihat, kenapa orang bisa nih? Kok bisa refleks begitu? Dia latihan. Amin. Setiap hari latihan. Dan karena dia latihan pukulannya begini-begini, maka itu tertanam di dalam memorinya. Tertanam. Jadi kalau gerakannya begini, larinya begini. Habis mukul begini, begini larinya. Jadi dia latihan. Anda dan saya diproses oleh Tuhan itu dengan satu tujuan, dia ingin melatih kemampuan kita. Katakan amin. Makanya ya saudaraku, setiap orang yang datang kepada kami untuk dilayani, dan dia cerita, aduh Pak, keluarga saya Pak, aduh Pak, keuangan saya Pak, aduh Pak, suami saya Pak, aduh Pak, istri saya Pak. Semua yang cerita, itu bagi saya jawabannya sederhana. Tuhan mengasihi Anda, dan Tuhan sedang melatih Anda. Katakan amin.
Dilatih. Makanya setelah selesai dia berkata, waduh Pak, puji Tuhan Pak. Kenapa? Sekarang aku bisa lihat kalau teman-temanku datang dengan masalah gini, persis plek sama-sama dengan saya masalahnya. Kenapa? Karena kita sudah diproses. Anda sudah diproses belum? Yang utangnya banyak, itu proses Anda. Katakan begini, Tuhan mengasihi saya. Lagi-lagi sambil senyum ya, ngomongnya jangan malu-malu. Tuhan mengasihi saya, Dia melatih saya dan memampukan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tidak peduli saudara masalahmu apa. Amin. Mau masalah utang piutang, mau masalah pekerjaan, mau masalah nggak dipercaya, apapun masalahmu, itu proses. Meskipun seringkali kita salah sendiri. Betul ya? Udah dikasih terang, jangan. Ih, butuh kok enggak rasa sih. Kami butuh ini. Macam mana kami butuh? Emang kau mau bantu kami? Sudah aku bilang ya. Kita kadang-kadang ngeyel. You know ngeyel? Ngotot, maksa. Dan akhirnya kita jatuh. Alkitab berkata, kita jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Tapi ingat, Tuhan memproses saudara. Tuhan melatih saudara. Dan Tuhan akan memampukan saudara. Kuncinya, jalani proses. Amin. Yang kedua, proses itu pasti akan memberi pengalaman baru. Sama-sama bilang, proses memberi pengalaman baru. Amin. Kenapa? Tuhan itu tidak langsung menolong. Tapi Tuhan izinkan jalani proses. Saya ingat ketika saya jatuh dalam hutang piutang. Ya, saya itu buka Kejadian sampai Wahyu. Saya kepingin bagaimana caranya Sinterklas datang lalu bawa ke rumah saya uang segebok. Lalu uang itu, Pak ini Pak tolong dipakai untuk bayar dan melunasi hutang. Itu nggak ada ceritanya saudara. Baca, kalau ada temukan saya, mungkin saya perlu belajar dari Anda. Kejadian sampai Wahyu saya cari, nggak ada. Kenapa? Intinya sederhana, Tuhan itu memproses. Tuhan itu ingin bawa Anda punya pengalaman. Apa pengalamannya? Kapok. You know? Apa pengalamannya? Siapa tadi ngomongnya? Apa pengalamannya? Perhatikan, orang itu kalau belum kapok, belum tobat. Sama-sama bilang, kalau belum kapok, belum tobat. Amin. Kalau sudah nggak ada yang nolong, nggak bisa ini man itu diizinkan Tuhan supaya kita kapok. Supaya kita apa? Nah, setelah kapok baru tobat. Amin. Bukan tomat. Tobat kumat. Amin. Orang yang diproses, saya bagikan ini, please jangan ada yang tersinggung. Amin. Karena ini cara Tuhan membentuk kita. Tuhan itu kepengen, gini loh, kalau sudah ikut Tuhan, Anda boleh punya masalah hari ini, endingnya pasti happy. Sama-sama bilang, endingnya pasti happy. Tapi harus kapok dulu. Ulangi sama-sama, harus kapok dulu. Baru happy. Lihat kanan kirinya, bisa happy nggak lu? Amin. Amin. Loh, saudaraku, kenapa Tuhan nggak ketemukan penolong? Bisa nggak Tuhan kirimkan saudara itu? Oh, tiba-tiba ada miliarder bapak, saya bayar lunas. Bisa nggak? Bisa. Kenapa Tuhan tidak mau? Supaya kita kapok. Kita punya pengalaman baru. Orang itu kalau belum kapok, ditolong, besoknya ngulangi lagi. Ditolong, ngulangin lagi. Amin. Saudara sih belum tahu rasanya deg-degan dikejar-kejar debt collector. Halo, saya ini deg-degan. Iya. Yang ketawa-ketawa ini kayaknya home kreditnya banyak ini.
atau pinjolnya banyak. Betul tidak? Sampai ditelepon itu kelagapan. Aduh, siapa ini? Siapa ini? Loh, kok ini banyak yang ketahuan, ini jangan-jangan pinjol semua ini. Betul enggak? Sampai ganti HP. Kenapa ganti HP? Oh, Pak Pendeta. Padahal menghindari. Wah, ngaku semuanya ya. Ya, hari ini kita belajar ya. Amin. Siapa yang punya utang angkat tangan? Saudara, dengarkan sama-sama ya. Orang hutang terjebak dengan pinjol, katakan itu proses saya. Harus tobat sampai kapok. Amin. Tapi percayalah, kalau Anda mau ikut prosesnya Tuhan, happy ending. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Soalnya Pak Pendeta sudah duluan, saudara, percayalah. Kalau Pak Pendeta sudah happy ending, Anda yang kena pinjol semuanya pasti happy ending. Katakan amin. Aminnya yang semangat gitu loh. Amin. Jadi supaya saudara ini punya pengalaman baru. Sebab kalau tidak, ya Anda belum kapok, besok masih gitu lagi. Percaya. Amin. Gali lubang tutup. Kok pengalaman saudara. Ya. Jadi kenapa? Karena kita belum kapok. Tapi kalau sudah kapok, ya sudah. Sekarang nyerah sama Tuhan. Amin. Minta Tuhan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kalau Anda tanggung jawabnya mampunya baru kecil, lakukan dengan setia. Saya ini bersyukur punya istri. Istri saya ini yang paling strict. Pak, bayar Pak. Dia lebih kejam sama debt collector, saudaraku ya. Jadi aku nih nggak aman karena di luar penagih utang ini lebih kencang lagi. Bayar. Lu nggak takut sama Tuhan? Jujur, kalau orang sudah utangnya banyak itu, dia nggak takut sama Tuhan. Takutnya sama setan aja dia. Ya, mari kita belajar sama-sama. Amin. Yang ketiga, tujuan dari proses itu buat kita akhirnya tahan banting alias kuat. Amin. Nanti kalau ada, Pak, gimana Pak? Bapak, nomornya Bapak itu, oh dapat keistimewaan dari perusahaan kami. Boleh pinjam tanpa jaminan. Setelah bilang apa? Kapok. Amin. Kita jadi kuat, ditelepon. Perhatikan. Ya Pak, ya ini yang pinjol-pinjol ini. Betul nggak? Telepon tiap hari, lunas. Halo Pak, nggak ada kredit lagi. Kadang-kadang yang nawari kredit ini kurang ajar, saudara. Nggak tertarik kredit lagi lagi orang Melayu ini, saudara ya. Nggak mikirin mau kredit lagi katanya. Mumpung ada promo. Kalau sudah kapok, dia bisa bilang no way. Kapok. Ya, dan kita jadi kuat. Dan akhirnya kita bisa punya tujuan. Kita sampai kepada tujuan. Dan tujuan akhirnya kita bisa cerita. Kalau ada orang, tolong Pak, pinjol lagi nagih saya Pak. Belum kapok. Gitu ya. Nah sekarang kita akan lihat sama-sama. Apa tujuan proses kehidupan. Tadi proses secara umum, tapi sekarang proses kehidupan kita. Ya. Saya tidak tahu Anda diproses apa oleh Tuhan, tapi apapun prosesnya, baik itu dalam kepercayaan, baik itu dalam keuangan, baik itu dalam karakter, baik itu dalam keluarga, apapun prosesnya, mari kita mau lihat sama-sama tujuan proses kehidupan yang dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Keluaran 13 ayat 18. 2, 3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebro. Perhatikan, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tujuan prosesmu dan prosesku yang pertama adalah melatih Anda dan saya untuk siap menjalani proses. Sama-sama bilang siap menjalani proses. Saudara, tiap hari kita ini diproses sama Tuhan. Katakan sama-sama, tiap hari diproses. Jadi Anda dan saya mesti siap sedia.
Amin. Jangan sekarang, wah aku kuat, aku enggak bakal kredit lagi. Tahun depan itu bisa terprosok lagi loh. Betul tidak? Makanya kita mesti siap sedia. Tolong jangan marah ya, saya ngomong ini hanya sebagai contoh. Mungkin juga Anda punya problem keluarga. Amin. Punya problem keluarga. Kenapa orang punya problemnya keluarga jatuh bangun di lubang yang sama? Karena kita nggak siap sedia. Coba lihat baik-baik ayat ini ya, ayat 18. 23. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebro. Perhatikan ini, dengan siap sedia apa? Berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan, jadi bangsa itu setiap hari itu mereka siap sedia berperang. Jalan tapi sambil standby perang. Makanya Anda lihat, dan itu diakui. Satu ketika saya dengar berita di Metro TV, waktu Palestina menggempur rumah sakit Israel, boom, habis. Tapi dia ngomong, kami nggak apa-apa. Prajurit Israel bilang, kami nggak apa-apa. Kenapa? Yang naik ke atas itu cuma lobi. Jadi yang dibom sama mereka cuma lobi. Nggak ada orangnya. Orangnya di mana? Jadi bangsa Israel itu kalau bangun rumah itu bukan dari dasar ke atas, ke bawah. Dia bukan tinggi. Dan itu ada orang sakitnya. Yang sakit-sakit itu di bawah, di banker-banker. Jadi di bom pun mereka tahan. Kenapa mereka lakukan ini? Mereka sudah tahu, bangsa Israel ini sudah tahu sejak di padang gurun bahwa kalau mereka berjalan itu selalu berjalan dalam peperangan. Tiap hari bisa dibom, tiap hari bisa diserang, tiap hari bisa dihabisin. Tapi dia siap sedia. Jadi bangun rumah sakit atasnya tinggi hanya untuk kamuflase. Tapi rumah sakitnya sendiri di mana? Di bawah. Dia pas dibom aman. Beberapa teman waktu yang lalu ya, yang baru dekat ini, ketika mereka ada di Israel, lagi diserang, saudaraku. Saya sudah tahu, kami enak, kami aman, disimpan sebuah lorong, sebuah tempat yang aman, nggak bisa dibom. Mereka itu sudah siap sedia. Tuhan ingin melatih kita dalam segala keadaan. Jadilah orang yang siap sedia untuk berperang. Katakan amin. Amin. Prosesnya banyak, keuangan bisa, karakter bisa. Amin. Pernikahan bisa dihajar. Dan ingat ya, hari-hari terakhir ini Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada pikiran orang benar. Saya waktu membaca ayat ini saya nggak ngeh sebelumnya. Apa maksudnya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak? Saya mau cerita sama saudara. Kapan bapak itu lupa sama anaknya? Bapak lupa sama anaknya ketika ada pelakor. Halo? You know pelakor? Ada wanita lain. Betul? Kalau ada wanita lain di hati para bapak, bapak itu sampai lupa sama anaknya. Jujur, saya baru ngeh ketika saya bertemu dengan seorang wanita dan sharing kepada kami cerita, suami saya meninggalkan anak-anaknya. Kok bisa? Pelakor, berjaga-jaga, perang. Amin. Karena musuh itu ingin menghancurkan rumah tangga, musuh ingin menghancurkan hidup Anda. Tapi ingat, kalau Anda gak dilatih sama Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan gagal. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya harus pegang ini baik-baik. Tujuan proses kehidupan ini adalah supaya Anda dan saya belajar siap menjalani proses, yaitu peperangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari kita melihat dalam Ulangan pasal 2. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua.
sampai dengan ayat 3. Yuk kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Ulangan 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud, perhatikan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Saya perhatikan dengan baik ayat ini. Dari ayat ini Anda bisa lihat, kalau Anda kelaparan, Anda nggak punya uang, Tuhan tahu nggak? Kok dibiarin ya? Tahu ya? Kadang kan ditanya, Pak, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan biarkan saya jatuh, Pak? Lah, baru jatuh saja. Coba lihat ayat ini dengan baik ya. Ingatlah kepada perjalanan selama 40 tahun. Ya, perhatikan ini. Di padang gurun, maksudnya ialah untuk merendahkan hatimu dan mencobai. Ini sebenarnya kata ini bukan mencobai ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata to prove. To prove itu artinya untuk membuktikan hatimu. Orang percaya itu harus dikenali hatinya. Terus ayat yang ketiga dikatakan, jadi, perhatikan, jadi ia merendahkan hatimu, jadi ia membiarkan engkau lapar. Bangsa Israel itu kadang diizinkan untuk lapar, untuk menguji hati. Kadang diizinkan kita enggak punya uang. Tuhan ingin uji, kamu berharap sama siapa? Halo? Amin? Kadang Tuhan izinkan. Kenapa diizinkan ini terjadi? Saudara ingat, kalau ada ujian datang dalam hidup saudara, Anda mesti ingat, hatimu itu tertuju kepada Tuhan atau tidak. Ya, mari kita lihat kembali ayat ini ya. Ia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Dia bikin kelaparan dulu. Nanti dilihat bangsa ini kayak apa hatinya. Oh, ternyata orang ini suka ngomel-ngomel. Wah, Musa ini, kau ini bawa kami mati. Nyaman kami di Mesir. Makan daging, roti, bubur pedas. Sebut semua saudara. Nyaman di Mesir, tak nyaman di padang gurun. Kau nak bunuh kami ya. Bagus, balikkan kami ke sana, katanya kan. Hatinya tukang komplain. Padahal Tuhan lagi menguji hati. Lalu Tuhan kirimkan mana. Dia melongo. Hah? Apa nih? Apa nih, macam ketumbar? Enak pula. Jadi Tuhan itu izinkan kita ini mulai menyadari manusia ini hidup karena apa dan karena siapa. Amin. Amin. Jadi Tuhan izinkan Anda dihadapkan dengan masalah tersulit dalam hidupmu. Dengar, Tuhan itu membuat Anda tahu engkau bisa hidup karena perkataan Tuhan. Amin. Engkau bisa hidup karena apa? Perkataan Tuhan. Makanya harus punya Alkitab dan dibaca. Katakan amin. Saya jadi pendeta, jujur saya ngomong di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. 2010 saya baru mengerti bahwa saya hidup itu karena firman. Amin. Karena kan biasanya dikirim makanan, kerja dapat makan, nggak tahu mujizat itu dari firman ini. Amin. Amin. Saya dari Ibu Gembala memutuskan pelayanan sepenuh waktu
dengan satu maksud, membuat saya mengerti manusia hidup bukan dari roti. Amin. Amin. Saya di tempat ini nggak pernah khotbah di mimbar, ayo bayar perpuluhan. Tidak. Amin. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun saya belajar, saya hidup bukan dari perpuluhan, tapi saya hidup dari kuasa firman. Katakan amin. Satu kali saya doa pagi, baca firman. Kami lagi gak punya apa-apa. Tiba-tiba saya dengar handphone saya bunyi, tapi saya lagi menyembah Tuhan, saya biarin aja. Amin 5:30, orang WA saya, shalom Pak, saya ada kirim berkat, perpuluhan saya. Tebakan Anda berapa? Saudara tahu, saya cuma balas, baik Pak, terima kasih. Dan itu bukan jemaat di tempat ini, orang dari Bali transfer saya, katanya perpuluhan dia, dan saya bisa beli AC, dan saya bisa makan untuk keluarga saya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Orang kalau hidup oleh firman, Tuhan bisa buat apa saja. Amin. Bukan karena saya pendeta, bukan. Ini untuk orang percaya. Perhatikan dengan baik ayat ini. Mari kita ulangi sama-sama. 2-3 di sini. 2-3. Untuk membuat engkau apa? Mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti burger saja. Amin. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita makannya nasi, manusia hidup bukan dari nasi saja. Katakan amin. Tapi ayat ini juga ngasih pengertian gini, Anda boleh bekerja, tapi Anda hidup bukan karena gaji Anda saja. Katakan amin. Tapi Anda bisa hidup karena perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Anda bisa diberkati lebih daripada gajimu. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan izinkan Anda memasuki dalam sebuah proses. Amin. Kita diproses, dan proses itu untuk buktikan hatimu itu kepada Tuhan atau kepada gaji, kepada uang, kepada manusia. Saya kalau ketemu orang yang bilang, waduh Pak, saya diberkati Tuhan Pak. Manusia itu cenderung hatinya kepada uang. Manusia itu cenderung hatinya kepada orang yang duitnya banyak. Betul tidak? Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, murnikan hatiku untuk enggak tertarik kepada orang yang punya uang. Aku mau tertarik hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tuhan mau Anda cuma tertarik kepada kuasa firman. Katakan amin. Jangan tertarik kepada orang yang banyak duitnya. Katakan amin. Satu kali duitnya habis, Anda gigit jari. Tapi kalau Anda melekat sama Tuhan, tidak pernah habis duitnya Tuhan. Katakan amin. Tidak pernah habis caranya Tuhan. Amin. Dia punya cara yang tidak pernah kita bisa pahami, tapi real. Tuhan bahkan bisa pakai orang-orang miskin memberkati Anda dengan cara ajaib. Katakan amin. Saudara, saya minta sama Tuhan kemarin, Tuhan tunjukkan kepada saya, kalau Tuhan itu tetapkan kami harus punya gereja di komplek ini. Dan caranya sederhana. Saya ngomong sama Tuhan, kirimkan orang nawarkan ruko sama saya. Tiba-tiba saya nggak sangka, baru turun set, saya ngomong dengan orang, tiba-tiba Pak, ada ruko dijual 2 pintu 1,7 M. Kecil atau besar? Bagi kita besar, bagi Tuhan kecil. Bagi orang yang punya firman itu kecil. Katakan amin. Hari itu hati saya membara. Saya berkata, Tuhan, kalau bisa tahun depan aku tidak ngontrak. Tahun depan Alpha Center sudah punya gedung sendiri. Caranya gimana? Aku percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan. Lihat kanan kirinya, kamu akan lihat mujizat di Alpha Center ini. Katakan amin. Amin. Gerejamu harus diberkati. Amin. Anda juga harus diberkati Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Anda hidup, sekali lagi, bukan karena gaji, bukan karena income-mu, tapi karena firman.
Makanya firman ini harus dibaca setiap hari. Amin. Yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Ayat 3 kita baca lagi. Ya. Oke, sama-sama. 2, 3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari proses kehidupan kita supaya Anda mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah berkemenangan. Sama-sama bilang, tujuannya berkemenangan. Kita diizinkan ada masalah, keluarga, keuangan, apapun, bahkan dosa. Kita ini kayak film. Wah, film laga, perang, musuhnya banyak, Kalau kita ini pemeran utama, endingnya gimana? Kalah atau mati atau happy? Happy. Katakan amin. Saudara dengar baik-baik. Apapun keadaanmu hari ini, tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah hidup berkemenangan. Katakan amin. Sama-sama bilang hidup berkemenangan. Jadi tujuan hidup kita, mungkin ada di antara saudara, waduh saya sakit Pak, dokter sudah vonis saya ini penyakitnya begini-begini. Dengarkan baik-baik pesan Tuhan. Tujuan Tuhan atas hidupmu adalah berkemenangan. Katakan amin. Dan kau mesti katakan kepada penyakit itu, aku pasti sembuh. Amin. Aku pasti sembuh. Ada masalah dalam keuangan, katakan, aku pasti menang. Ada masalah dalam keluarga, katakan, aku pasti menang. Amin. Sebab itu Anda mesti ingat tadi yang kedua, hidup oleh firman. Baca firman banyak-banyak. Itu yang kami lakukan saya dengan Ibu Gembala. Utang banyak waktu itu, duit nggak ada, jemaat masih sedikit. Apa yang kami lakukan? Tiap hari kami berdua baca firman. Supaya ngirit makan puasa. Tapi puasanya betul-betul merendahkan hati. Tuhan, ampuni kalau saya salah, ampuni kalau kami salah, tapi kami percaya akan firman-Mu. Dan Tuhan buat mujizat. Orang pernah kirimin beras, ditaruh di depan pintu. Dan orang itu pergi. Jam 9 malam, ada orang dari Surabaya, habis pelayanan di pedalaman. Saya cuma nganter, saya tidak kenal dengan mereka. Saya hanya nyupirin, nyiapin mobilnya. Jam 9 malam saya pulang. Sampai di rumah, saya baru matikan lampu untuk tidur. Tek, saya tidur, mau baring. HP saya bunyi, kring. Ya Pak, boleh segera ke hotel? Ada yang mendesak. Oh ya Pak, wah saya pikir tamu saya kecapean. Saya belikan sekoteng yang ada jahenya. Sambil manis ya Pak ya? Aduh Pak, saya gula. Saya diabetes. Ya sudah, dimakan isinya doang. Terus kenapa? Pak, 3 hari ini sampai Bapak pulang itu, ini orang yang tidak kenal saya. Kok saya kepikiran dengan Bapak terus ya? Saya tadi ke ATM Pak. Dia bawa amplop besar. Ada uang 100 ribuan setebal ini saudara. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, Tuhan suruh saya kasih ke Bapak. Silakan pulang. Saya datang ke situ hanya ngambil uang dan pulang. Besoknya bayar utang. Ngerti maksudnya? Tuhan punya cara untuk membuat kita berkemenangan. Katakan amin. Fokusnya bukan kepada problem kita. Fokusnya bukan pada diri kita. Fokusnya bukan kepada kebutuhan kita. Fokusnya kepada Tuhan punya tujuan. Pemain film itu nggak pernah mikir nanti aku mati atau enggak. Yang penting aku main, endingnya happy. Amin. Sama-sama bilang, yang penting main, endingnya happy. Lagi, yang penting main, endingnya happy. Amin. Mau happy? Fokus pada firman, fokus kepada tujuanmu. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan.